Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi metodologi studi Islam, yaitu konsep dan praktek moderasi dalam beragama. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Aldi Yulianto, Bagus Irsyad Ramdan, dan saya sendiri Nulia Fatimah. Yang selanjutnya akan kami bacakan materinya. Yang pertama adalah pengertiannya, moderasi dalam beragama. Apa itu moderasi dalam beragama? Moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil proses tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Sayangnya, istilah moderasi beragama ini sering disalahpahami. Moderasi sering diartikan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan liberal, dan lain-lain. Padahal moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain, yang istilah moderasi beragama memang baru di negara kita. Namun dalam Islam sikap moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal sebagai wasatiyah. Bahkan umatnya mendapat julukan umatan wasaton, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Ini dapat kita lihat pada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan, bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasti ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Selanjutnya, konsep moderasi beragama dalam Islam. Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh atau toleransi antara umat beragama di Indonesia. Sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antara umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Tolak ukur moderasi beragama. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu 1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan. 2. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. 3. Ketertiban umum. Manusia beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang praktek moderasi dalam beragama. Praktek moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami realitas.
Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah, seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa diubah karena waktu dan tempat, seperti zakat fitrah dengan beras, gandum, atau sagu, tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah maupun makruh dan haram, mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Di samping itu, memahami mana yang dasar atau pokok dan mana yang cabang. Ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan. Moderatisme ajaran Islam sesuai dengan misi rahmatan lil alamin. Maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualitas dalam memaknai ayat ilahiyah, menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum terkini, serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Itu keliru. Jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya, oleh karenanya pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bagi bangsa ini agar terciptanya suasana yang kondusif dan maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.